Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya dari kelas 12 atau masih 3. Di sini saya akan membuat video cara pengaplikasian Easy Builder dan cara men-setting timer dan counter di Easy Builder. Nah, kita masuk ke aplikasi Easy Builder. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, saat udah masuk ke aplikasi Easy Builder, kita tekan new, baru kita pilih tipe HMI-nya, tipe HMI. Biasa tipe HMI yang digunakan itu yang MT8072 IP. Kita tekan OK. Oke, masukkan. Nanti kita tunggu. Saat sudah muncul tampilan seperti ini, tekan new device atau server. Kita edit ke Omron agar ini disetting agar bisa masuk ke HMI yang menggunakan PLC. Dan oke. Lalu ini ada tampilannya udah dua seperti ini, kita tekan oke. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan bagaimana cara agar semisal ada tombol terus kita tekan pindah layarnya gitu. Kita tekan view, baru open Windows, baru tekan new, baru base window. Kita tekan di sini, kita tulis misalnya layar pertama, layar 1. Warnanya bisa disesuaikan dengan kemauan sendiri-sendiri. Hijau. Oke. Baru kita masukin yang layar 1 ini. Nah, lanjut, ini udah 2 layar nih teman-teman. Baru lanjut lagi open Windows sampai layarnya banyak. The new base window. Habis itu kita ganti warna agar ada perbedaan. Tekan baru oke. Baru kita tekan Windows 012. Open window. Windows ini udah bacanya Windows 13. Kita ganti warnanya. Sini warna biru. Oke. Windows 13. Nah, dan di sini kita tambah satu lagi. New base window. Baru warnanya hijau. Baru kita tekan OK. Bisa kita pilih Windows 014 sesuai yang kita edit tadi. Bisa kita open. Nah, jadi di sini udah ada 4 layar. Yang pertama kita hapus saja. Nah, ini yang udah diganti-ganti itu. Jadi yang pertama sesuai ketentuan pada tugas kemarin, tugas pada hari ini. Pada layar pertama ada tampilan profil, layar kedua ada tampilan tombol atau misalkan dan tower lamp. Habis itu layar ketiga ada silinder dan layar keempat timer dan counter yang akan dipelajari. Jadi pertama, layar pertama misalnya kita tambahin nama siswanya, tambahin ini ke sini. Nama siswanya Saskia. Oke, baru kita edit ini biar dia kedap-kedip. Baru warna hitam aja. Baru ini fontnya pakai Times New Roman. New Roman.
baru kita letak di tengah. Oke, setelah itu jika mau tambahin waktu atau tanggal, kita tekan ke objek, baru di sini ada bacaan time relate, kita tekan, baru date time. Nah di sini ada ini date, ini udah enable, ini udah sesuai pada hari ini, udah mengikuti si settingan laptop. Baru ke save ini kita ganti ini bentukannya kayak mana, kita cari sesuai selera kita masing-masing. Kita cari ini misalnya sini, oke. Terus warnanya bisa diganti juga, bisa warna pink. Terus kita taruh di sini. Nah udah nih, udah sesuai kan pada tanggal 20 Januari. Terus kita taruh di sini. Nah setelah itu set tampilan untuk tanggal dan waktu udah bisa. Ini baru kita bikin gimana caranya berpindah. Ada tombol untuk pindah slide, pindah halamannya. Pertama kita ke numerik, tekan, habis itu kita save. Misalnya di sini oke, salah, bukan numerik teman-teman. Yang pertama itu function key untuk tombol agar dia bisa pindah halaman. Nah pertama ada save, ini tombolnya mau kayak mana, kita cari dulu yang bagus. Kita cari yang bagus. Aduh, muncul pula deh. Sorry, kita cari yang ribbon, yang pokoknya yang selera kemauan kita aja. Nah ini misalnya inilah saya pilihkan untuk slide selanjutnya. Terus warnanya hijau biar ini sama. Baru label untuk misalnya kita mau ke saklar atau tombol, kita tekan saklar. Berarti oke, kita taruh di ujung sini. Nah seperti itu ya teman-teman. Terus kalau misalnya kalian capek, kalian copy paste aja. Lalu masukin ke sini. Oh ya, untuk setting agar dia berpindah ke halaman selanjutnya, misalnya di ini dia ditaruh di layar 1, mau pindah ke Windows 12 nih, kalian tekan baru window now ini, itu tuh halaman selanjutnya kalian pilih ke 12, baru oke. Nah nanti pas dia ditekan otomatis dia akan berpindah tempat ke sini gitu. Nah terus itu kita edit lagi yang sebelah sini, kita edit lah sesuai ketentuan tugasnya. Silinder. Nah silinder pada halaman ke-13, Windows 13, kita tekan, kita edit, save nya udah oh udah belum teman-teman, kita edit dulu, lebar, baru ke silinder, baru kita tekan oke. Nah seperti ini teman-teman. Lanjut kita bikin untuk timer dan counter. Kita copy paste saja yang tadi, taruh di sini, kita tekan, masukin ke layar yang dimana timer counter berada, kita tekan label, lalu kita tekan timer control. Nah seperti itu, baru kita tekan oke. Terus kita kalau misalnya mau rapiin, mau diedit boleh ya teman-teman. Nah seperti ini, misalnya di sini kita taruh, terus ini kita taruh di sebelah sini aja, terus kita taruh
Terus si saklar di sini, silinder yang kedua, baru timer kontrol yang terakhir. Nah sudah nih yang tampilan pertama, kita lanjut ke tampilan kedua. Nah tampilan kedua ini tempat si tombol dan lampu kan teman-teman. Kita nggak usah jelasin itu, kita jelasin gimana cara dia berpindah saja ya. Kita tekan function key, habis itu save, kita ganti warnanya, jangan sesuai ini, warna pink. Terus picture library sama seperti sebelumnya, baru ke kita ini sesuaiin sama selera masing-masing, baru label. Habis itu kita tekan, tadi kan ini di halaman tombol, berarti selanjutnya silinder sama timer. Nah gitu, kita tekan oke. Habis itu di sini tekan di sini. Nah baru kita ini labelnya, kita tulis timer control. Oke, tekan, baru kita edit baru. Terus kita mau tambahin nih, misalnya kita buat dia jadi beda, kita tekan ini. Saya teman-teman saya, kita hapus ya ini teman-teman. Kita tekan, kita labelnya back, dia kembali ke halaman sebelumnya. Ini tambah-tambahan aja ya teman-teman, jika kalian mau. Library, tekan seperti ini. Nah jadi seperti ini. Nah dan jangan lupa untuk men-setting ininya ya, window nya. Ini layar pertama. Oke. Nah silinder layar 13, window 13. Oke. Baru timer control Fikri jangan ketawa. Timer control Windows 14. Ya Allah. Lanjut ke halaman selanjutnya, sama seperti sebelumnya. Ini kita yang backnya kita salin aja, kita tempel di halaman selanjutnya. Ini kita sesuaiin ini ke window 13, lalu setnya warnanya warna kuning, warna ini hijau ini boleh, window 13. Baru yang ini juga sama, ini ke window 12 label save, baru warnanya biru. Oke, nah seperti ini. Baru kita kontrol C, masuk sini. Ini cara gampangnya biar itu kita masukin ke window 14, save warna, terus di sini, terus oke. Nah timer control. Nah ini halaman timer control. Sekarang masuk ke cara nyeting timer dan counter. Kita tekan numerik, baru kita pilih ini CIO. Ininya kan tadi Omron. Nah guna Omron itu kalau kita pakai lokal, nah si CX nya nggak bisa masuk tuh, program HMI nya juga nggak bisa masuk ke mesin, jadi kita pakai Omron sesuai sama PLC yang kita gunakan itu PLC Omron teman-teman. Nah kita pilihlah CIO biasanya digunakan untuk output.
Nah ini misalnya kita bitnya kita nol dulu ya, baru save. Ini warnanya ganti, kalau nggak mau ganti nggak apa-apa. Saya mau ganti warnanya warna hijau. Terus oke. Terus kita taruh di sini, baru kita besarin. Nah, lalu kita copy paste saja. Kita taruh di sini. Nah, jadi ya sebelumnya kita kasih teks dulu di sini. Setting timer. Nah, baru kasih kedap-kedip, mungkin mau yang mau aja di sini. Nah, di sini ini tuh yang pertama. Yang pertama itu ini apa yang pertama, display atau input data? Input data display. Nah, jadi yang pertama itu input data yang diinput, dan ini display data yang untuk itulah pokoknya ya teman-teman, belajar aja. Ini saya cuma ngajarin gimana. Terus ini kasih teks, terus masukin yang pertama input data. Oke, baru masukin ke sini, lalu baru ke sini display data, baru oke. Nah, setting timernya udah, ininya sesuai tadi CI. Oh iya, sebelumnya salah, bukan CIO teman-teman, tapi menggunakan D. Ini addressnya D ya teman-teman. Baru ini bukan D tapi T, timer. Nah gitu. Oh ya, kebalik teman-teman, yang pertama display data. Nah, terus yang bawahnya input data. Nah, biar dia cantik, imut, kita tambahin ini guys. Nah, ini teman-teman, biar dia ada perbedaannya. Tambahin. Baru warnanya boleh diganti warna hijau mungkin. Oke. Nggak ke hijau dia. Oke lah. Oke, cara gampangnya kita copy paste saja. Baru kita geser ke sini. Ini setting counter, kita tekan setting counter, typo counter. Oke. Nah, untuk bitnya, display datanya, untuk counter itu D, udah benar, tapi kita pakai 1. Kalau pakai 0, karena udah ngapain sih yang timer, harus beda teman-teman. Kita pakai 1. Habis itu input datanya pakai C karena counter. Kalau timer itu T, kalau C itu counter. Tekan 1 bitnya. Jadi nanti si ini display datanya itu, si display data counter bakal input data si counter. Gitulah teman-teman. Nah, jadi ini udah teman-teman yang timer control, terus back ke layar ini. Nanti cara kita ngeceknya, kita ke project, ke online simulation, kita simpan dulu. Misalnya namanya tes 111. Oke, save ya. Kita online. Oke, kita tunggu dulu karena dia di compile online simulation. Oh ya, online simulation. Kita tunggu. Ini nggak bisa ya kalau misalnya dia online simulation ke record? Bisa. Nggak bisa. Ini sepertinya tidak bisa dicek
Tapi nanti cara kerjanya itu ya teman-teman, ketika nanti si misalnya tombol saklar nih ditekan, nanti dia akan otomatis pindah ke halaman si saklar. Nah, nanti ada saklar, ada tombol ya teman-teman. Baru nanti kalau misalnya ke silinder, dia akan ke halaman silinder. Dan kalau misalnya ditekan timer control, dia akan masuk ke halaman timer control gitu teman-teman. Kita cek lagi, oh ya benar nggak bisa ya karena nge-record di laptop, ininya nggak ke-record teman-teman. Baik, segitu saja. Belum. Kita keluar dulu terus kita masuk. Nah, Baik, segitu saja video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya harap mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi 20 menit. wabarakatuh. 20 menit.